Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Kurniawan, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, angkatan 2018. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan asesmen dalam BK, yaitu angket, wawancara, observasi, sosiometri, biografis, dan inventory. Yang pertama, angket. Metode angket atau kuesioner adalah cara pengumpulan data yang mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden. Sedangkan kuesioner adalah daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disusun berdasarkan tujuan penelitian atau variabel tertentu yang dikaji seorang peneliti. Adapun tujuan angket, yang pertama yaitu memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Yang kedua, memperoleh informasi mengenal suatu masalah secara serentak. Manfaat angket. Jadi, manfaat angket adalah untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan teknik lain. Terus yang kedua, bahan pembuatan evaluasi program. Dan yang terakhir itu untuk mengambil sampling sikap dan pendapat dari responden. Selanjutnya yaitu jenis-jenis angket. Nah, di sini ada beberapa jenis angket. Yang pertama itu pengklasifikasian menurut jenis pertanyaan. Misalnya seperti pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka yaitu seperti kuesioner atau angket yang kemungkinan jawabannya tidak ditentukan terlebih dahulu dan responden bebas memberi jawaban. Contoh, atau misalnya seperti ini. Menurut pendapat Anda, ciri-ciri kepribadian manakah cocok sebagai jadi ketua OSIS? Seperti itu. Jadi yang kedua, pertanyaan tertutup, yaitu di mana kuesioner atau angket yang kemungkinan jawabannya ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberi kesempatan memberikan jawaban yang lain. Misalnya seperti ini, pernahkah Anda menjadi ketua OSIS? Jawabannya hanya 2, pernah atau tidak pernah. Jadi selanjutnya itu pertanyaan terbuka dan tertutup. Nah, di sini sudah disatukan, di mana keduanya yaitu jika jawabannya sudah ditentukan, kemudian disusul pertanyaan terbuka. Ya, selanjutnya kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh angket antara lain yaitu praktis, ekonomis, memudahkan tabulasi pada angket tertutup, dan mendapatkan jawaban yang luas pada angket terbuka. Adapun kelemahan yang dimiliki oleh angket yaitu diantaranya responden sering tidak teliti dalam menjawab, sehingga ada pertanyaan yang terlewati tidak dijawab. Nah, di sini sulit untuk mendapat jaminan bahwa responden akan memberikan jawaban yang tepat. Selanjutnya materi yang kedua yaitu wawancara. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa salah satu metode pengumpulan data adalah dengan cara wawancara. Nah, wawancara di sini yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan antara peneliti atau orang yang ditugasi dengan subjek penelitian, responden atau sumber data. Nah, dalam hal ini wawancara menggunakan percakapan sedemikian hingga yang diwawancarai bersedia terbuka mengeluarkan pendapatnya. Biasanya yang diminta bukan kemampuan, tetapi informasi yang mengenai sesuatu. Wawancara merupakan salah satu metode yang cukup handal dan sering digunakan dalam rangka menggali data atau informasi yang dibutuhkan untuk tujuan pemeriksaan psikologis. Secara umum,
Wawancara memiliki karakteristik yang hampir sama dengan interaksi sosial yang akrab. Percakapan, diskusi ataupun presentasi, namun memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Nah, selanjutnya tujuan wawancara. Tujuan wawancara secara umum adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dari narasumber dengan menyampaikan beberapa pertanyaan tertentu kepada narasumber. Jika tadi secara umum, di sini ada beberapa wawancara secara khusus. Yang pertama, untuk menggali dan memperoleh informasi atau data dari orang pertama. Terus yang kedua, untuk melengkapi informasi atau data yang dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data lainnya. Yang ketiga yaitu untuk mendapatkan konfirmasi dengan menguji hasil pengumpulan data yang lainnya. Ya, selanjutnya manfaat wawancara. Nah, di sini ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari melakukan kegiatan wawancara. Di antaranya yaitu menambah wawasan. Ya, maksud dari menambah wawasan di sini, ketika ingin memulai wawancara, pasti kita memiliki bekal pengetahuan untuk membuka pembicaraan. Tapi jarang banyak ilmu yang akan kita dapatkan setelah melakukan wawancara. Jadi wawancara tentu akan memperkaya pengetahuan kita. Nah, selanjutnya itu kepentingan pribadi, di mana kepentingan pribadi ini untuk mendapatkan informasi tertentu. Wawancara lamaran kerja dapat termasuk dalam jenis kepentingan pribadi. Ya, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan wawancara, di mana kelebihan wawancara yaitu yang pertama, memperoleh respon yang tinggi dari informan jika dibandingkan dengan penggunaan kuesioner yang mungkin untuk tidak dikembalikan kepada peneliti. Terus yang kedua yaitu dapat memperjelas maksud pertanyaan karena langsung berhadapan dengan informan. Yang ketiga yaitu dapat sekaligus melakukan observasi terhadap hal-hal yang dibutuhkan. Yang keempat, bersifat fleksibel, dapat mengulang pertanyaan untuk membuktikan jawabannya. Yang kelima, dapat menggali informasi yang bersifat non-verbal. Selanjutnya, kelemahan dari wawancara, yaitu yang pertama, memerlukan banyak waktu dan biaya. Selanjutnya itu faktor subjektivitas, peneliti dan menangkap makna melalui wawancara sangat tinggi. Ketiga, dalam kondisi tertentu dapat membuat rasa tidak nyaman bagi yang diwawancarai. Keempat, tidak terdapat standarisasi model pertanyaan. Dan yang terakhir itu sulit menentukan dan menemukan informan yang bersedia diwawancarai. Jadi materi selanjutnya yaitu metode observasi. Observasi adalah proses sistematis dalam merekam pola perilaku manusia, objek dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau komunikasi dengan subjek. Nah, proses ini mengubah fakta menjadi data. Nah, istilah observasi ini diarahkan kepada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tertentu. Yang selanjutnya yaitu tujuan observasi. Nah, di mana tujuan observasi di sini untuk mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dan dalam aktivitas tersebut, dan makna kejadian yang dilihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati. Yang ketiga yaitu fungsi observasi, di mana di sini ada beberapa fungsi ya. Yang pertama, menggambarkan perilaku manusia.
Kedua, memverifikasi tentang perilaku yang dilaporkan. Ketiga, menggambarkan perbedaan dan kesenjangan antara perilaku dalam situasi dan testing situasi lain-lain, konsistensi, inkonsistensi perilaku. Terus selanjutnya itu memberikan gambaran tentang perilaku yang tidak dapat diungkap oleh alat lain. Yang kelima yaitu laporan sistematis. Ya, selanjutnya yaitu ada manfaat observasi, di mana manfaat yang dikatakan di sini bahwa observasi adalah sebagai peneliti. Kita jadi lebih memahami sesuatu kejadian yang diteliti lebih baik dan lebih dalam. Nah, kadang-kadang peneliti juga menemui hal-hal baru dari penelitiannya, tidak hanya membuktikan hal-hal yang sudah diperkirakan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari metode observasi ini. Ya, kelebihan dari teknik observasi ini terletak pada kemudahan mengakses setting. Nah, metode observasi tidak mencolok atau tersemar. Nah, jadi tidak menuntut interaksi langsung dengan partisipan. Observasi dapat dilakukan secara tersamar dengan banyak setting dan tipe perilaku. Ya, selanjutnya kelemahan dari metode observasi, di mana kelemahannya yaitu lebih mengarah pada persoalan radialisasinya. Karena biasanya kita jadi peneliti ketika melakukan observasi hanya mendasarkan pada persepsi atau kesan sendiri. Nah, kondisi ini cenderung melahirkan bias pengamat dan sumber kesalahan. Ya, selanjutnya materi dari metode sosiometri. Nah, pengertian sosiometri merupakan metode pengumpulan data tentang pola struktur hubungan antara individu dalam satu kelompok. Metode ini mula-mula dikembangkan oleh Moreno dan Jennings. Nah, metode ini didasarkan pada pemikiran bahwa kelompok mempunyai struktur yang terdiri dari hubungan-hubungan interpersonal yang kompleks. Nah, selanjutnya itu tujuan dari teknik sosiometri. Yang pertama itu mengasesmen hubungan interpersonal, menggali data tentang pola hubungan antar pribadi yang mengidentifikasikan kualitas tertentu. Terus yang kedua yaitu mendeteksi perilaku sosial yang inkongruen sehingga kesehatan mental individu dapat diidentifikasi, termasuk diagnosa, kesulitan belajar dan berbagai macam-macam persoalan lainnya. Nah, kemudian yaitu jenis-jenis, di mana jenis-jenis di sini ada beberapa kriteria. Yang pertama, kriteria khusus, yaitu mengukur setiap sikap dan perasaan terhadap anggota lain dalam kelompok dan situasi tertentu. Misalnya, teman yang diinginkan sebagai partner diskusi, teman yang diinginkan sebagai berkreasi. Nah, yang kedua yaitu kuesioner, yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain tetapi bukan dalam situasi khusus. Contohnya yaitu kuesioner sosiometri dalam segala situasi dengan 6 tingkat penerimaan. Selanjutnya itu metode biografis, di mana metode ini merupakan cara memahami individu dengan mempelajari ungkapan pikiran, perasaan, dan terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya melalui catatan yang tertulis dia sendiri dan ditulisi oleh orang lain. Nah, secara etimologis, metode biografis ini adalah metode yang menggunakan bahan-bahan yang berwujud tulisan mengenai kehidupan individu yang dipahami, baik tulisan itu dibuat oleh individu yang bersangkutan maupun ditulis oleh orang lain. Nah, tujuan biografis ini yaitu agar konselor dapat memahami keadaan peserta didik yang berhubungan dengan minat, cita-cita, riwayat penyakit, dan pengalaman hidup, juga mengungkap suatu kisah yang atau
keterangan hidup peserta didik yang bersumber dari kisah nyata. Nah, tahap analisis biografis yaitu merangkum semua kejadian yang penting, mengelompokkan antara pengalaman yang menyenangkan dan yang kurang menyenangkan, memisahkan data yang berkenaan dengan aspek pikiran, perasaan, perilaku, atau sikap dan hal lain yang ingin diketahui, menghitung selisih antara aspek positif dan negatif secara menyeluruh. Ya, selanjutnya materi terakhir yaitu inventory. Nah, di mana inventory ini merupakan bagian dari beberapa instrumen pengumpulan data tentang diri siswa. Nah, inventory bagian dari teknik non-testing yang dimaksud teknik penelitian untuk memperoleh gambaran di mana terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian. Inventory yang bisa digunakan dalam pelayanan BK adalah inventory tugas perkembangan ITP. Ada beberapa instrumen pengumpulan data yang dapat digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian, diantaranya observasi, review, angket, daftar cek, masalah, DCM, autobiografi, kunjungan rumah, catatan, dan pedoman wawancara. Nah, adapun bentuk dari inventaris itu dapat berupa kuesioner atau angket ya. Dengan alat-alat ini diharapkan individu dapat menunjukkan bagaimana biasanya ia merasa, bagaimana ia bersikap, berbuat, dan mengerjakan sesuatu. Berdasarkan tujuan-tujuan itu, maka kita mengenal adanya berbagai jenis inventory seperti attitude,